Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penggunaan perangkat lunak Logisim dalam pelaksanaan praktikum sistem digital secara daring. Jadi jika Logisim itu kita jalankan akan menampilkan tampilan seperti yang terlihat pada layar. Jadi Logisim tidak memerlukan proses instalasi, tapi dalam menjalankan perangkat lunak ini memerlukan perangkat lunak pendukung lainnya, yaitu Java Runtime Environment. Jadi secara umum Logisim itu memiliki tampilan sama dengan perangkat lunak berbasis Windows lainnya. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama di sini toolbar, file, edit, project, dan seterusnya. Kemudian ada toolbar. Di sini toolbar yang sangat umum digunakan. Kemudian bagian yang lain ini kita sebut sebagai Explorer Pane, atau di mana di dalam Explorer Pane di sini kita bisa mengambil komponen-komponen yang nanti akan kita gunakan atau pada saat kita membuat sebuah rangkaian. Kemudian nanti pada saat kita menampilkan sebuah rangkaian, di bawah sini muncul sebuah pane untuk atribut setiap komponen yang kita gunakan. Kemudian di sebelah kanan ini sebagai kanvas tempat kita menggambarkan rangkaian yang akan kita simulasikan. Sebagai contoh, kita akan menggambarkan sebuah rangkaian sistem digital dengan beberapa gerbang logika dasar. Jadi gerbang logika bisa kita ambil dari Explorer Pane bagian gates. Di sini terdiri dari beberapa gerbang logika, atau bisa kita ambil atau kita klik pada bagian toolbar, karena gerbang-gerbang logika di sini merupakan komponen yang sering kita gunakan. Jadi kita klik, misalkan kita akan mengambil gerbang logika N, kemudian kita letakkan atau kita aplikasikan di dalam kanvas. Di sini nanti muncul sebuah atribut pane untuk gerbang logika N. Jadi di sini kita bisa mengubah, misalkan kita akan mengubah input yang kita gunakan hanya 2 buah, maka nanti di dalam kanvas gerbang logika di sini memiliki input sebanyak 2 buah. Kemudian kita meletakkan sebuah gerbang N lagi, sama seperti sebelumnya, input yang digunakan hanya sebanyak 2 buah. Kemudian kita akan menggunakan sebuah gerbang OR di sisi output dari rangkaian yang akan kita analisis. Sama seperti sebelumnya, di sini gerbang OR hanya memiliki input 2 buah. Kemudian kita akan meletakkan 2 buah gerbang NOT, yang salah satunya diletakkan di input gerbang N bagian atas, kemudian gerbang NOT berikutnya ada di salah satu input untuk gerbang N yang ada di bagian bawah. Nah, kemudian untuk memberikan nilai input, kita menggunakan komponen yang kita sebut sebagai pin. Jadi di sini pin itu bisa digunakan untuk memasukkan nilai dari rangkaian digital yang akan kita analisis. Pin ini nanti bisa kita beri nama variabel sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita pasang pin untuk input di bagian atas, kemudian satu lagi pin kita klik di bagian bawah. Pin juga bisa kita ambil dari toolbar yang ada di atas, karena ini merupakan komponen yang sangat umum kita gunakan. Kemudian untuk sisi output itu kita menggunakan pin output. Jadi bisa kita ambil dari toolbar. Di sini kita letakkan di bagian output. Output kita adalah keluaran dari sebuah gerbang OR.
Jadi di sini rangkaian sudah memiliki komponen yang komplit. Ada input, kemudian ada output, kemudian di tengahnya di sini merupakan rangkaian atau sistem digital yang akan kita analisis. Berikutnya adalah kita menghubungkan komponen-komponen dari sistem atau rangkaian digital yang akan kita analisis. Jadi untuk menghubungkan itu kita bisa memberikan kabel penghubung. Misalkan kita akan menghubungkan input ke gerbang NOT, jadi tinggal kita drag saja. Seperti ini cara menghubungkannya. Kemudian dari gerbang N yang ada di bawah, misalkan kita ingin menghubungkan ke input yang bagian atas. Jadi dilakukan dengan menarik titik-titik yang ingin kita hubungkan. Misalkan seperti ini, kemudian yang bagian bawah sama. Input yang bagian bawah kita masukkan ke bagian input gerbang NOT. Kemudian gerbang N yang di atas juga mendapatkan input dari bagian bawah. Kemudian selanjutnya output dari gerbang N kita masukkan ke input gerbang OR. N yang di bawah juga kita masukkan sebagai input gerbang OR. Kemudian terakhir kita menghubungkan output gerbang OR ke indikator output. Jadi di sini kita sudah mendapatkan sebuah rangkaian yang komplit. Setiap komponen sudah kita hubungkan. Jika kita ingin menjalankan simulasi, jangan lupa di menu simulate di sini harus kita klik simulation enable. Kalau kita tidak klik, berarti nanti simulasi belum bisa kita jalankan. Berikan nama pada variabel input, kita menggunakan toolbar edit text. Jadi toolbar edit text di sini bisa kita ambil langsung dari toolbar atau pada Explorer pane yang ada di bagian base. Kita ambil toolbar text, kemudian kita tempatkan di bagian yang kita kehendaki. Di sini misalkan yang di atas ini kita sebut sebagai variabel X untuk input yang ada di atas, kemudian yang di bawah kita sebut sebagai variabel Y. Jadi bisa kita sesuaikan posisinya sesuai dengan tempat yang kita kehendaki. Atau kita bisa memberikan nama rangkaian kita. Misalkan di sini adalah XOR circuit yang kita rangkai dengan menggunakan perangkat lunak Logisim. Jadi kalau kita ingin memberikan keterangan, sekali lagi kita menggunakan toolbar edit text. Bisa kita ambil dari toolbar atau kita bisa mengaksesnya dari Explorer pane yang ada di bagian base. Untuk mengamati hubungan input dan output dari rangkaian yang telah kita susun di sini, kita harus menjalankan simulasi. Sekali lagi, pada saat menjalankan simulasi, pada menu simulate itu dipastikan bahwa simulation enable atau simulasi sudah bisa kita jalankan. Kemudian untuk mengubah-ubah nilai input, di mana kita di sini memiliki dua buah nilai input X dan Y. Nanti kombinasinya kita ubah-ubah, kemudian menghasilkan nilai output yang bersesuaian. Kalau kita amati di sini, garis penghubung atau kabel penghubung setiap komponen itu memiliki warna yang berbeda tergantung dari nilai logika yang kita salurkan dari input ke gerbang atau dari gerbang ke gerbang. Nah, untuk mengubah
nilai input variabel X dan Y atau berbagai variabel nanti, kita menggunakan komponen yang kita sebut sebagai POC tool di sini. Jadi di sini POC tool di sini digunakan untuk mengubah nilai yang ada di dalam rangkaian. Jadi bisa kita ambil dari Explorer pane bagian base atau bisa kita ambil dari toolbar. Ini kita POC tool. Kemudian kita klikkan saja di nilai yang akan kita ubah. Misalkan kita klik di variabel X, maka variabel X ini akan bernilai 0. Kita amati warnanya berubah menjadi hijau tua. Jadi pada saat nilai logika 0 kita transmisikan, nanti di kabel penghubung nanti berubah warna. Ini artinya adalah nilai logika 0 itu kita transmisikan. Kemudian lewati gerbang NOT 0 menjadi 1. Nah, di sini 1 itu direpresentasikan dengan warna hijau yang lebih muda. Demikian juga pada saat variabel Y kita ingin ubah 0, di sini akan berubah warna. Kemudian nanti output yang bersesuaian dengan input 0, 0 adalah 0. Jadi kombinasi input dan output itu bisa kita amati. Kalau kita ingin mengubah nilai 0 menjadi 1, tinggal kita klik lagi. X 0, kemudian untuk Y sama dengan 0, nanti outputnya adalah 1. Kalau kita ubah Y menjadi 1, maka output yang dihasilkan adalah 0. Ini sesuai dengan sifat gerbang logika XOR. Jadi demikian petunjuk atau tutorial singkat untuk menggunakan Logisim dalam merangkai rangkaian digital dan membuat atau melaksanakan simulasi rangkaian tersebut. Jadi nanti kombinasi input itu bisa kita ubah dengan POC tool di sini, yaitu untuk merubah nilai. Nanti output yang bersesuaian itu dituliskan dalam hasil tabel pengamatan. Demikian.